Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 2A akan melakukan role-play mengenai penanganan komplain pelanggan di rumah sakit, khususnya di bagian IGD. Role-play ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktik pelayanan prima. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Widianingsih. Di sini saya berperan sebagai kakak pasien. Perkenalkan, saya Windayani. Di sini saya sebagai pasien. Perkenalkan, saya Rasti Rasmayatati sebagai perawat. Perkenalkan, saya Nada Widianingsih sebagai kepala ruangan. Selamat menyaksikan. Tolong. Ya, Bu. Ya. Saya bantu, Bu. Ya. Ayo, Bu, saya bantu, Bu. Ya, silakan. Ini kenapa, Bu? Ada ini, Bu? Ya, ini ada saya sudah 3 hari buang air besar dan frekuensinya 1 hari sampai 5 kali. Terus dia juga nggak suka nggak mual gitu, agak mual. Terus nafsu makan juga berkurang, sus. Ya, baik, Bu. Nanti saya akan tangani. Sekarang Ibu kasih dulu minum aja terlebih dahulu ya, Bu, ya, supaya tidak dehidrasi adanya ya, Bu, ya. Ya. Saya tinggal terlebih dahulu ya, Bu, ya. Ya, makasih, sus. Dek, sekarang ada minum dulu ya. Bisa bangun? Minum yang banyak ya. Lagi? Sudah? Sudah. Sekarang tidur lagi. Pakai maskernya ya. Ada sekarang pusing nggak? Iya. Ini tidurnya udah nyaman belum? Iya. Kita tunggu sebentar susternya ya. Udah, tunggu sebentar ya. Kakak mau mencari susternya. Aduh, ini mana sih susternya? Dari tadi belum ada. Mana ya ini susternya? Suster, ini gimana? Ada saya belum dilakukan tindakan, belum dilakukan penanganan. Bagaimana sih? Ya, sebentar ya, Bu, ya. Saya sekarang akan melakukan tindakannya. Karena barusan saya mengutamakan dulu pasien yang gawat darurat, Bu, ya. Karena napasnya yang pasien di sebelah tidak teratur ya, Bu, ya. Dan juga pernapasannya cepat ya, Bu, ya. Jadi saya melakukan dulu tindakan pasien yang sebelah karena lebih urgent ya, Bu, ya. Ya nggak bisa gitu dong, sus. Saya kan tadi datang lebih awal ke sini daripada pasien tadi. Lihat dong, itu kondisi adik saya sudah lemas. Gimana sih kamu? Ya, Bu, sabar ya, Bu, ya. Sekarang juga saya akan melakukan tindakannya karena di sini mengutamakan dulu pasien yang gawat darurat terlebih dahulu supaya bisa tertolong. Dan tadi kenapa saya tidak langsung menangani pasien ada ibu karena dilihat dari kegawat daruratnya bisa masih dikasih minum ya, Bu, ya. Jadi saya mengutamakan dulu yang pasien sebelah. Ya nggak gitu. Harusnya kamu itu melakukan tindakan juga kepada adik saya, bukan hanya dikasih minum saja. Kasihan tuh dia. Ya, Bu, setelah juga saya akan melakukan tindakan ya, Bu, ya. Karena di sini juga sesuai dengan prosedur ya, Bu, ya. Mengutamakan dulu pasien yang gawat darurat ya, Bu, ya. Sebentar ya, Bu, ya. Ya nggak bisa seperti ini juga dong, sus. Kamu itu di sini pekerja, kamu itu harus profesional. Gimana sih pelayan di rumah sakit ini? Sebentar. Mohon maaf, ini ada apa ya? Gini, Bu, saya itu kan datang ke sini dari awal, dibandingkan pasien yang barusan ya. Nah, adik saya itu malah ditelantarkan di ruangan, tidak dilakukan pelayanan, tidak dilakukan pemeriksaan apapun. Malah dia menginstruksikan kepada saya untuk memberikan air minum kepada adik saya. Kan itu bukan suatu tindakan, gimana sih? Bukan suatu tindakan medis gitu. Kasihan kan adik saya itu udah lemas di kasurnya. Ya, baik. Kalau dari penjelasan dari perawatnya gimana? Iya, jadi gini, Bu, kan tadi ada pasien yang baru datang kembali ya, Bu, ya, setelah pasien yang ada ibu ini. Tapi dilihat dari kegawat daruratannya, pasien ini memerlukan tindakan medis secepatnya karena dia napasnya sudah sesak ya, Bu, ya. Harus diberikan tindakan oksigen ya, Bu. Dilihat dari kegawat daruratannya, kalau pasien dari ada ibu ini
masih bisa ditangani dengan memberikan air minum supaya tidak terjadi dehidrasi karena pasien mengalami diare. Oh gitu. Ya baik, kalau begitu Ibu, apakah Ibu bisa ke ruangan saya sebentar, Bu? Kita ngobrol-ngobrol dulu lah sebentar ya, Bu. Di ruangan saya ada untuk perawat. Silakan untuk menangani. Yang pasien dengan sesak napasnya sudah ditangani? Iya sudah. Iya sudah. Kalau sudah, sekarang tangani saja pasien dari adik Ibu ini ya. Iya. Yuk Bu, kita ke ruangan sebentar. Ibu, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan tadi keluhan Ibu dan penjelasan dari perawat, mungkin di sini saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah benar tadi perawat di sini menanyakan keluhan dari pasien yang dibawa oleh Ibu dan beliau menginstruksikan untuk memberikan minum terlebih dahulu kepada keluarga Ibu? Ya, benar. Tapi perawat tadi tidak melakukan tindakan medis kepada adik saya, malah dia pergi dan dia melakukan tindakan medis ke pasien yang baru datang gitu. Sedangkan kan saya sudah dari tadi datang ke IGD ke sini ya, sudah dari tadi, tapi saya malah mendapatkan pelayanan itu terakhir gitu. Oh iya, sebenarnya di sini bukan masalah pertama sama yang terakhir ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai prosedur dari penanganan pasien di IGD di rumah sakit ini. Di antaranya mungkin tadi Ibu juga melihat ya Ibu, di IGD itu ada garis-garis merah, kuning, hijau, bahkan ada yang hitam. Apakah Ibu sudah mengetahui makna dari garis-garis tersebut? Tidak. Baik, kalau tidak, berarti di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu ya Ibu, bahwasanya pasien yang datang ke IGD ini harus diperiksa terlebih dahulu, dan perawat yang baru datang ini bisa dikategorikan kepada pasien dengan gawat darurat atau gawat tapi tidak darurat, atau tidak darurat dan tidak gawat. Di antaranya yang merah itu yang gawat darurat, yang hijau itu yang tidak gawat dan tidak darurat, dan yang kuning itu yang gawat tapi tidak darurat. Dan di sini saya melihat dari penjelasan perawat tadi bahwasannya memang mungkin di sini dari Ibu terlebih dahulu ya Ibu yang datang, tetapi telah dilakukan pemeriksaan awal, penanyaan awal, anamnesa awal kepada keluarga Ibu, dan selanjutnya beberapa menit setelahnya ada pasien juga yang datang dengan keluhan sesak nafas. Dan mungkin di sini juga Ibu pasti mengetahui yang sesak nafas itu membutuhkan alat medis ya, dan perlu penanganan langsung, apalagi tadi dikatakan bahwasannya pasien yang baru datang nafasnya tidak teratur dan nafasnya cepat. Jadi secara otomatis mungkin memang benar perawat ini seharusnya menangani pasien dengan sesak nafas. Baik, mungkin untuk penjelasannya seperti itu Ibu. Apakah Ibu sekarang sudah paham Bu? Ya, kalau begitu saya sekarang sudah paham mengenai mekanisme pelayanan di IGD. Karena kan sebelumnya saya ini pertama kali ke IGD ya, dan saya tidak mengetahui bagaimana sih mekanisme pelayanan di IGD ini. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan, jadi sekarang saya sudah paham dan juga sudah mengerti. Ya, dan saya harapkan juga setelah dari sini nanti pas kita ke ruangan, pasien yang dibawa oleh Ibu telah ditangani oleh perawat yang tadi. Jadi kalau itu, terima kasih banyak Bu atas informasi yang sudah diberikan kepada saya. Ya baik Ibu, sama-sama. Dan sekarang mari kita lihat dulu pasien yang tadi apakah sudah ditangani oleh perawat atau belum. Mari Bu. Ya. Silakan Bu. Bagaimana Sus, ini apakah sudah ditangani? Iya sudah Bu, sudah ditangani. Tadi saya sudah mengecek tanda-tanda hilangnya ya Bu ya. Tapi dari hasil pemeriksaan fisik saya harus dilakukan infus ya Bu ya, pemasangan infus supaya tidak terjadi dehidrasi kepada pasiennya. Iya. Bagaimana Bu? Apakah boleh adanya dipasangkan infus? Ya boleh, silahkan. Sebelumnya saya meminta maaf atas perilaku tadi saya kepada suster ya, soalnya saya kan tidak mengetahui mengenai mekanisme pelayanan di IGD ini. Iya Ibu, tidak apa-apa ya. Sekarang sudah clear ya Bu ya masalahnya. Ya.
Ya baik, silakan untuk perawat melanjutkan tindakannya, dan tadi juga sudah dipersilakan untuk perawat melakukan infus kepada pasien. Untuk Ibu, terima kasih Ibu sudah memahami ketentuan yang ada di sini. Untuk selanjutnya saya akan kembali ke ruangan. Semoga pasien lekas sembuh. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Baik Bu, sekarang saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, terima kasih Sus. Ya. Sekian roleplay dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam melakukan roleplaynya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.